Omnibus Law itu persoalan tanah ini semakin liberal gitu loh, semakin liberal. Jadi kalau kita kemudian mencoba untuk memberikan catatan terhadap ahli-ahli hukum agraria ya dari UGM, dari UI segala macam, kecenderungannya kemudian negara yang mestinya berdiri di atas semua golongan sekarang ini menggunakan agraria, menggunakan tanah itu hanya untuk melayani satu kelompok. Gitu loh. Siapa satu kelompok itu? Yaitu mereka pemilik kapital besar, yang kedua adalah korporasi-korporasi besar, gitu loh. Gimana BPN melihat kasus peristiwa besar terjadi belakangan ini, masuk Sentul ya, maupun peristiwa yang di Manado? Saya baru mendengar pernyataan soal Sentul. Gimana? Jadi, saya pikir itu adalah karena negara itu berkelanjutan, ya kan. Tentu saja pemerintahan sekarang itu harus mengambil peran untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Pemirsa Indonesia yang baik, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam rubrik Jumpa Tokoh. Kami ucapkan terima kasih pemirsa Indonesia yang telah mengikuti video kami, telah melakukan subscribe, komentar, dan share. Dan kami yakin video kami penuh dengan edukasi dan pencerdasan untuk membangun literasi bangsa. Pemirsa, kami doakan selalu dalam keadaan sehat dan mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi yang sedang melanda kita saat ini. Kali ini kita akan mendiskusikan seputar isu-isu viral belakangan ini, yaitu konflik agraria, yaitu pertentangan soal tanah antara masyarakat dan korporasi, dan masyarakat dengan pemilik usaha properti. Nah, pada kesempatan ini kita mengundang dua aktivis. Ini aktivis yang saya kenal betul, ya, latar belakang intelektualnya, pengalaman mereka di bidang aktivis, dan terutama saya perkenalkan dulu, apa kabar Pak Jabo, ya. Alhamdulillah Bang. Agus Sehat. Jabo Priyono ini saya sudah kenal 30 tahun lebih, ya, sejak awal 90, termasuk kita bergerak dalam pemikiran pengembangan demokrasi pada waktu itu untuk menghadapi rezim otoriter, ya. Sekarang beliau udah 30 tahunan, ya, advokasi masyarakat, baik itu soal agraria maupun masalah-masalah demokrasi. Yang penting Pak Agus sehat, ya. Alhamdulillah Bang. Pernah kena COVID Pak Agus? Secara medis tidak, tapi ya? Mungkin aja, ya kan? karena ada meriang-meriang, ya. Karena meriang-meriang juga, ya. Iya betul. Ya. Mudah-mudahan Pak Agus selalu sehat walafiat. Sebelah kiri saya ini juga aktivis dulu. Ya, ini sahabat saya lah di Himpunan Mahasiswa Islam, tapi dia pernah di Pengurus Besar, saya nggak pernah Pengurus Besar. Dia dari bawah, dari Jember, Ketua Jember, langsung di PBHMI, terus berkelabat di wartawan, ya, sangat sering menulis, baca tulisan dia. Ya, karena dia ini orangnya disiplin, akhirnya saya kan doktor di Universitas Indonesia. Tapi anehnya, Di Unpad. Di Unpad maksud saya, S2 di UI, ya, di UI. Yang jumpa lagi, dan saya pernah ngikuti juga saudara Taufik ini waktu zaman DPR, statement-statementnya masih membekas, ya, sisa-sisa idealisme sebagai aktivis mahasiswa. Satu periode dulu, ya. Satu periode. Sekarang alhamdulillah beliau ini diangkat staf ahli, staf khusus, ya. Kementerian Agraria, ya, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Jadi
Beliau dipercaya untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan BPN dan soal-soal kelembagaan. Dan saya yakin juga beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Pak Taufik ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau nggak sehat nggak sampai Saya sini. segar sekali Pak Taufik ini, nggak kelihatan usia 61 tahun ya. Mungkin Saya baru 41 tahun. oh baru satu. Lebih sedikit. Lebih sedikit menjelang 61 ya. Nah, kita semua insya Allah pemirsa dalam keadaan sehat ya. Sekali lagi kami doakan juga pemirsa dalam keadaan sehat. Saya memulai dengan Saudara Agus Jabuh Priyono. Pak Agus, Anda sebagai aktivis yang sering mengadvokasi publik ya, masyarakat, baik itu soal-soal penggusuran tanah maupun pembelaan hak-hak rakyat lainnya, apa yang Anda lihat dari peristiwa belakang ini, dari ributnya pengambilan lahannya Rocky Gerung oleh perusahaan Terus? Sentul, yang di belakangan si Tanah Ari Taharu ini yang ribut dengan properti Ciputra ya, yang sangat viral karena melibatkan sini pejuangnya gitu, Brigjen Junior. Itu luar biasa Brigjen ini. Apa yang Anda lihat dari peristiwa dua ini soal konflik agraria ini? Baik, Mang Bursah, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Tani Nasional karena tanggal 24 ya. Ya, Sore, pada hari lupa. ini tanggal 24 September 61 Hari Tani. Kenapa 24 September itu diperingati sebagai Hari Tani? Karena 61 tahun yang lalu Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria. Saya pikir begini Bang, jadi sebelum kita melihat kasus per kasus yang bersifat kasuistik ya, lebih baik kemudian kita coba untuk meninjau persoalan tanah, persoalan agraria ini dari aspek historis dan aspek filosofis gitu loh. Ya kan? Di mana sebetulnya bahwa persoalan agraria yang ada di Indonesia itu tidak boleh kemudian dilepaskan dari semangat implementasi dari Pancasila, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan itu yang menjadi implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Ya kan? Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu harus kita pahami sebagai undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Agraria Kolonial 1870. Ya kan? Secara filosofis dan secara konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini dua hal prinsipil yang sangat penting di dalam mengatur persoalan-persoalan agraria, persoalan-persoalan tanah, dan lain-lain. Nah, pada awal pelaksanaan dari OPA ini kan ada redistribusi. Jadi semangat dari OPA tahun 60 itu adalah reforma agraria, melakukan perombakan struktur kepemilikan tanah karena ada ketimpangan. Ya kan, supaya kemudian tidak terjadi konflik. Kemudian terjadi redistribusi. Dan tidak dimiliki oleh satu kelompok orang. Ya, kemudian terjadi redistribusi, tapi proyek redistribusi tanah ini kemudian macet karena Soekarno jatuh, ya kan, kemudian diganti oleh Soeharto. Nah, pada zaman Orde Baru itu lebih banyak kemudian negara mengatur atau menggunakan tanah itu untuk proyek pembangunan, Bang. Ya, untuk proyek pembangunan, ya, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan seperti bendungan dan lain-lain. Kemudian muncul konflik, ya, antara negara dengan masyarakat. Nah, di era reformasi ini, apalagi kemudian kemarin kita sudah mendapatkan undang-undang baru, yaitu Omnibus Law, itu persoalan tanah ini semakin liberal, gitu loh, semakin liberal. Jadi kalau kita kemudian mencoba untuk memberikan catatan terhadap ahli-ahli hukum agraria ya, dari UGM, dari UI segala macam,
kecenderungannya kemudian negara yang mestinya berdiri di atas semua golongan, sekarang ini menggunakan agraria, menggunakan tanah itu hanya untuk melayani satu kelompok. Gitu loh. Siapa satu kelompok itu? Yaitu mereka pemilik kapital besar, yang kedua adalah korporasi-korporasi besar. Gitu loh. Ya kan? Betul, memang kemudian sekarang terjadi proses yang dinamakan reforma agraria di zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY segala macam gitu loh. Tapi reforma agraria ini lebih banyak kepada persoalan pendataan tanah dalam bentuk administrasi. Gitu loh. Ya kan? Pendataan tanah dalam bentuk administrasi supaya kemudian ada kepastian hukum. Tanah ini punya siapa gitu loh. Tetapi aspek redistribusinya kemudian cenderung porsinya lebih kecil lah. Ya, porsinya lebih kecil. Saya pikir seperti itu. Jadi ini yang menjadi persoalan. Kemudian misalkan saya melakukan advokasi itu. Bagaimana kemudian persoalan keperpihakan ini, misalkan satu contoh saja di Jambi, ya kan, di Jambi, di mana kemudian Gubernur Jambi pada waktu itu tahun 86 itu melepaskan hampir 80.000 hektar, gitu loh. Tetapi kemudian dalam 1 tahun ya. Tapi kemudian mereka tidak melihat bahwa dalam proses pelepasan tanah itu di dalamnya itu ada masyarakat, gitu loh. Ada masyarakat, misalkan di sana ada suku anak dalam, ya kan. Dari sekitar 40 atau 40 hektar ya Bang kayaknya yang di Jambi untuk sekarang PT Asiatik. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa proses pelepasan tanah itu kemudian tidak melihat kondisi di lapangan seperti apa gitu loh. Satu sudah mereka cenderung berpihak kepada korporasi, kemudian setelah melakukan pelepasan tanah di dalamnya ternyata ada masyarakat. Ada suku anak dalam kalau di Jambi itu. Dan mereka udah tinggal lama. Udah tinggal lama di situ. Lama ya. Ya mereka kalau kemudian menyatakan bahwa kami punya sekitar 3.550 hektar. Untuk apa? Satu adalah ladang, yang kedua adalah belukar, yang ketiga adalah tempat tinggal. Seperti halnya misalnya yang terjadi di Pulau Panjang ya, di daerah Riau sana. Itu juga terjadi. Misalkan kemudian negara memberikan konsesi HTI kepada korporasi. Luas pulau itu 110.000 hektar, ya, yang dikasih ke korporasi 40.000. Di dalamnya ada masyarakat, gitu loh. Nah, saya pikir persoalan seperti di Sentul segala macam itu tidak beda jauh dengan persoalan-persoalan seperti itu, gitu loh, Pak. Jadi sebelum melepaskan tanah, mestinya kan harus ada penelitian, harus ada pendataan dan lain-lain, gitu loh. Tidak serta-merta kemudian pejabat negara bisa mengeluarkan pelepasan tanah tanpa melihat kondisi lapangan. Jadi satu sudah kemudian terjadi pemihakan terhadap korporasi, yang kedua tidak tahu data di lapangan. Kalau terjadi konflik, kecenderungan negara kemudian berpihak kepada pemilik korporasi. Ini yang selalu terjadi di mana-mana. Oke, sebelum ya. Ini kan Undang-Undang Pokok Agraria 60 itu sebetulnya kan perwujudan dari perubahan Undang-Undang Kolonial tahun 1870 ya. Itu artinya untuk memperbaiki akses agraria bagi masyarakat Madura. Menurut Anda, setelah undang-undang itu berlaku sekaligus memperingati Hari Tani, apakah reforma agraria ini, undang-undang ini dapat diimplementasikan nggak? Ada nggak dirasakan sampai sekarang? Itu yang kalau dari rencana awal program redistribusi ya tidak terjadi. Karena kan kemudian terjadi pemerintahan baru, dan pemerintahan baru itu dalam mazhab ekonomi politiknya kan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Maksud saya begini, artinya, jadi tidak terjadi, karena kecenderungannya mereka lebih banyak memberikan sumber-sumber agraria kepada korporasi, kepada kapital dibandingkan kepada masyarakat. Modal ya. Iya. Artinya Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak bisa dijalankan dong? Tidak bisa dijalankan. Tidak dijalankan. Bukan tidak bisa dijalankan, tapi tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Jadi di situ kelemahannya. Problemnya di situ. Jadi gimana supaya rakyat ini bisa menikmati akses sumber daya agraria ini untuk kepentingan kesejahteraan? Kalau begini keadaannya. Ya saya pikir. Gimana menurut Anda? Saya pikir begini. Ini kan setelah redistribusi tanah tahun 60 itu gagal, kemudian negara cenderung ke kapitalistik dan liberal dalam persoalan agraria, terus sekarang lebih liberal lagi, itu
Apalagi sekarang ada Omnibus Law gitu loh, itu semakin sulit. Tambah kompleks lagi. Tambah kompleks lagi. Sebetulnya kan kalau kemudian mau menegakkan UPA ya regulasi ini harus landasannya Turunannya sana. ya. Iya, Tapi semua kan- regulasi kan, tapi sektor-sektornya itu sektor kehutanan, sektor pertambangan, pertanian kan kebanyakan bertentangan dengan semangat reforma agraria yang membatasi ya. Membatasi ya. Iya. Dan ini kan salah satu untuk akses kesejahteraan, agraria 2 membatasi kepemilikan, 3 akses masyarakat untuk memiliki secara adil. Iya. Akses itu harus bukan akses, Bang. Masyarakat harus punya aset. Aset ya. Baru dikasih akses. Ya. Kalau dikasih tanah saja, kalau misalnya redistribusi ini berhasil, dikasih tanah saja, kemudian mereka tidak dikasih akses dalam permodalan, Ya. dalam apa namanya alat kerja, dalam hal pemasaran segala macam ya. Kayak kata kemarin Pak Jokowi bagi sertifikasi, Ya. tapi nggak dikasih modal kan? Ya itu namanya. Gawat juga. Ya itu artinya kan cuman sekedar administratif. Gitu loh, Dan bukan sebetulnya reforma agraria. bukan redistribusi. Bukan redistribusi. Itu Cuman kalau dalam program reforma agraria sertifikasi itu paling akhir setelah masyarakat mendapatkan tanah. Jadi gitu loh. sebetulnya kita mengharapkan pemerintah melaksanakan undang-undang pokok agraria, itu intinya kan? Intinya itu Nah sampai sekarang nggak terlaksana. nggak terlaksana. Justru kemudian undang-undang pokok agraria ini selalu ditimpa dengan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Indo. Omnibus Law terakhir. Omnibus Law ingat ada Bank Tanah. Ya, Bank Tanah itu kan dalam kerangka berpikir yang sangat dangkal saja, itu kan kira-kira bank itu akan menyediakan tanah untuk kepentingan investasi. Ya kan? Yang silakan begini, masalah Omnibus Law yang saya pahami itu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu seolah-olah kemudian melepaskan tanggung jawab negara untuk menghidupi rakyat. Karena negara memberikan pekerjaan itu lewat apa? Lewat korporasi. Rakyat suruh bekerja di korporasi, mestinya negara memberikan kehidupan ke rakyat langsung. Udah industri lah ya. Iya, ini diserahkan ke sana. Ini kan jadi kuli di negeri sendiri dan kuli. Ini yang kemudian sebetulnya menyakiti hati kita semua gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya mau tanya dengan Pak Taufik ini sebagai aktivis juga, kebetulan Anda kan lagi megang jabatan ya. Saya yakin banyak masukan ke Menteri supaya BPN ini mengambil peran negara untuk berpihak pada rakyat kan. Nah, Pak Taufik kan bagian komunikasi dan kelembagaan di staf khusus ya? Staf khusus. Khusus Satker BPN. Gimana BPN melihat kasus peristiwa besar terjadi belakangan ini, masuk Sentul ya, maupun peristiwa yang di Manado itu? Saya baru mendengar pernyataan soal Sentul itu. Gimana? Jadi, saya pikir itu adalah karena negara itu berkelanjutan, ya kan. Tentu saja pemerintahan sekarang itu harus mengambil peran untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Walaupun itu adalah sisa-sisa persoalan lama. Ya. Persoalan lama begini maksudnya, kalau Sentul itu kan adalah konsesi yang diberikan kepada Sentul karena waktu itu ada Pak Tommy ya. Dan kemudian dapatlah Sentul. Kemudian pemberian terakhir itu HGU itu adalah diberikan sebelum Pak Jokowi juga. Pada 2012-13. 2012. Ya. Jadi sebelum itu HGU terakhir. Ya. Perpanjang mungkin ya. Jadi kalau memang ada persoalan yang harus kita atasi, saya pikir pemerintah sekarang harus mengambil peran untuk mengatasi hal tersebut. Oh iya, good. Jadi menurut saya itu yang paling penting untuk diingatkan dulu. Nah, carut marut ini kan kalau Pak Jabo ini mengerti bahwa kalau kita pergi ke negara seperti Inggris dan negara lain, bahkan Thailand itu tidak ada persoalan tanah. Oh, udah selesai mereka. Tidak ada mafia tanah dan sebagainya. Tetapi karena karakter dan kemudian latar belakang kita dulu, yaitu sebagai daerah kolonial Belanda. Daerah kolonial Belanda itu adalah menjadi pemerintahan yang tersentralisasi di Batavia. Tetapi dia akan mengambil sejumlah wilayah yang ada pemimpin-pemimpin lokal. Ya kan? Di Aceh ada raja sendiri. Raja-raja lah ya. Semuanya itu dikooptasi oleh dia ya. Kemudian ada pemerintah pusat. Jadi tanah-tanahnya juga kan tanah-tanah pemerintah lokal. Kerajaan tradisional tersebut diambil. Karena itu kita mengenal kemudian
ada Grand Sultan dan sebagainya. Yang sekarang kita ada tanah yang disebut dengan tanah Ulayat bukan ada ulayat lagi juga. Ulayat itu adalah tanah adat juga itu karena ada masyarakat adat. Kalau tanah masyarakat adat itu adalah sampai sekarang masih diberikan. Kalau itu adalah Pemda itu adalah mengajukan. Tetapi kita akan mengenal kemudian adalah tanah negara yang dikuasai. Ada tanah negara yang bebas. Karena negara yang bebas ada negara yang dikuasai. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tanah negara yang dikuasai itu adalah tanah-tanah yang mungkin seperti yang sekarang ini ada gedung, ada kemudian ada BUMN dan sebagainya itu ada yang dikuasai. Tetapi yang bebas itu tetap adalah merupakan bagian dari kedaulatan negara Indonesia. Tetapi boleh masyarakat mengajukan. Nah, karena itulah masyarakat bisa mengajukan sebebas-bebasnya. Nah, saya sepakat bahwasanya Undang-Undang PA itu tidak maksimal karena masa Orde Baru itu muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Iya, Undang Kehutanan juga. Ya, penanaman yang paling penting adalah penanaman modal asing. Dengan penanaman modal asing itu, maka sebenarnya adalah menegasi. Iya, betul. Undang-Undang PA kan 60 pokok agraria ini. Jadi kemudian berjalan sendiri. Karena apa? Kita memang butuh modal yang sangat besar karena membangun negara pada saat itu. Dan sekarang itu tersisalah itu adalah dengan hasil undang-undang tersebut. Jadi kita menemukan jumlah besar. Ini maksudnya residu Orde Baru ini? Menurut saya karena memang kita dalam perjalanan sejarah tidak kita bisa. Memang memulainya Orde Baru yang memulai memang. Ya di masa itu. Nanti ya kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu jelek ya. Tetapi saya mengatakan bahwa tidak bisa kita mengelak dalam perjalanan sejarah. Mungkin Orde Baru Orde Lama satu hal, ya kan? Orde Baru dia hadir, mungkin dia juga telah menyelamatkan bangsa ini dan kemudian sampai sekarang kan ada ya kan? Nah itu kita harus paham hal yang seperti itu. Nah sekarang sampai kepada Pak Jokowi, dia melihat kenyataan sekarang. Nah lebih parah lagi sekarang ini adalah kalau dulu orang bisa melihat ke belakang, kalau kita tidak setuju kepada sistem ekonomi sekarang ini kita bisa melihat ke belakang. Ada sistem sosialis dan sebagainya. Sekarang tidak ada lagi. Yang ada adalah kapitalis moderat, kapitalis murni, dan kapitalis dan sebagainya. Ekstrem lah ya. Ya kita harus melihat itu. Pasar bebas sekarang. Ya kan? Kemana kita pergi tidak ada lagi. Jadi kita memang harus ada pemerintah yang memiliki kesadaran-kesadaran seperti itu. Dan bagaimana kalau kita meniadakan kapital itu? Ya kan? Kalau kita itu menolak kapital itu adalah menurut saya negara akan mengalami kesulitan juga karena dia butuh modal. Kalau dulu kita ada minyak, ya, kemudian ada modal asing yang datang dengan mudah ke Indonesia. Karena kenapa? Karena kita adalah diuntungkan karena ada konflik Timur Barat, Uni Soviet dan Amerika, kapitalis dan komunis. Karena Amerika tidak ingin kita jatuh, maka dikasihlah itu banyak sekali modal kepada kita. Nah, sekarang tidak ada lagi, kita murni sendiri. Jadi kita harus pandai-pandai. Dapat lagi dari Cina sekarang. Nah, Cina itu sudah menjadi kapitalis sekarang. Ya justru itu sekarang ya kan? Cina yang ngasih. Jadi tetapi harus ingat bahwa di Indonesia yang lebih besar adalah modal dari Singapura, bukan Cina sejauh ini. Ini harus kita paham hal yang seperti itu. Nah, saya mengatakan bahwa apa yang terjadi di masa lalu ada residunya sekarang. Kita akan perbaiki. Bagaimana masalah misalnya seperti yang terjadi di Sentul. Nah, di Sentul itu tentu saja adalah narasi keadilan itu adalah menurut saya bukan sesuatu yang salah. Seperti yang selama ini digaungkan oleh Pak Jabu. Ya kan? Tetapi penyelesaian ketika sudah terjadi seperti itu, penyelesaiannya adalah penyelesaian berdasarkan kenyataan-kenyataan hukum yang ada. Jadi siapa yang memiliki keabsahan secara hukum, maka dia itulah. Sentul dong. Sentul, ya kan? Menurut saya seperti itu. Cuman, saya mengatakan, kalau misalnya masyarakat itu ada di situ, sudah lama dia berada, tidak boleh itu adalah sewenang-wenang ya? Sewenang-wenang, tetapi itu kita harus meminta mereka pergi dengan meminta ke pengadilan untuk mengeksekusinya. Seperti itulah, ya ini adalah cara negara atau mengatasi ya
dari kan 3.100 lebih hektar yang dikuasain Sentul itu. Ya kasihlah sama Rocky berapa meter gitu loh. Hadiah dari dia. Sebetulnya kan mereka kan hampir cuma-cuma dapat dari negara itu kan. Ya, betul kan? Kalau saya Memindah setuju aja, cuma kan itu administrasi aja. persoalannya kan bukan itu di luar domain Nggak mestinya dari BPN. harus lo bukan masalah soal BPN, soal inilah nurani lah kira-kira. Nurani, kalau menurut saya kan sudah jelas itu kan. Masa memang Bung Bursa kan satu sudah jelas bagaimana saya berbicara tentang hal itu. Iya. Tetapi di luar itu tidak ada hak saya lagi, Iya, hak kami iya, lagi BPN. Memang kalau mengharapkan legalitas, memang pasti kalah aja Rocky Gerung. Cuman bukan begitu gitu loh. Harus ada rasa keadilan gitu, rasa apa ya, rasa membagi gitu loh dari keuntungan yang lebih besar selama ini. Jadi apa yang dilakukan oleh BPN untuk mengatasi itu? Begini kalau pernah manggil minta data-data Rocky Gerung? Sudah, itu sudah, maksudnya ya? Kita nggak usah terlalu jauh hal tersebut. Ya tahu saya. Karena apa? Toh itu adalah semuanya sudah mengetahui bahwa tahun 2013 itu sebelum Pak Jokowi itu sudah diperpanjang, ya kan? Sudah diperpanjang HGB-nya. Dan HGB tersebut adalah ada pada Sentul. Jadi kalau kita berbicara di atas hukum itu, maka sudah selesai dan itu bukan lagi domain BPN. Nah, apa yang bisa dilakukan BPN? Barangkali bisa mediasi dan sebagainya. Sudah dilakukan mediasi? Mediasi itu kan harus ada pihak-pihak yang menghendaki. Kami memediasi, tetapi kalau tidak ada ya nggak boleh memediasi sesukaannya. BPN nggak boleh ngambil inisiatif? Nggak bisa. Kenapa begitu? Kan nggak negara. Kan tidak bisa karena itulah sudah menjadi hak milik, ya kan? Ya tapi kan BPN sebagai negara kan bisa mengambil inisiatif menengahkan gitu supaya nggak berlarut-larut. Pada gitu. prinsipnya, apalagi kan ini udah masuk wilayah politik luar biasa. Kemarin ada Pak Amin, ada Pak Gatot. Jadi jadi peristiwa politik akhirnya. Jadi peristiwa politik gitu. Iya. Saya benar itu menjadi peristiwa politik. Jadi saya ingin beritahukan dulu, ya kan? Itu tanah-tanah seperti itu, lahan-lahan yang kemudian menjadi persoalan yang dipersoalkan ketimpangan sekarang ini. Jadi mungkin lebih 80% itu adalah tanah-tanah yang dilepas hutan itu jatuh kepada korporasi. Itu saya ingin katakan tidak pernah itu terjadi di masa Pak Jokowi. Itu semuanya sebelumnya. Saya ingin katakan itu dulu. Jadi biar jelas-jelas jangan kemudian aktivis itu menganggap bahwa pemerintahan sekarang tidak concern terhadap hal itu. Jadi sekarang ini benar-benar dijaga, jangan sampai kemudian ketimpangan itu. Bagaimana kita lakukan? Maka reforma agraria. Tidak ada lagi lain. Tidak bisa perspektifnya adalah perspektif tahun 65. Karena perspektif tahun 65 itu beranjak juga dari Undang-Undang PA, ada pihak-pihak tertentu, partai tertentu yang mengambil sikap yang berlebihan, ya kan, sehingga terjadi konflik penguasaan sepihak. Itu tidak bisa juga karena itulah yang kita lakukan reforma agraria. Apa problem dengan reforma agraria? Ya tanah fresh itu, fresh land itu berkurang. Jadi bagaimana kita lantas mendistribusikan redis, ya kan? Kalau tanahnya tidak ada. Nah, ini harus kita paham hal tersebut. Nah, itulah yang kemudian dibuatlah menurut saya bank tanah. Bank tanah itulah semua nanti tanah-tanah yang terlantar, habis HGB-nya, habis HGU-nya diambil oleh bank tersebut. 20% itu akan didistribusikan kepada masyarakat segera. Sudah dilaksanakan? Kan banknya belum, tetapi dalam undang-undang. Dan harus ingat, 80% untuk masyarakat, 80% untuk 80% itulah tetap di bawah negara. Ya, 20 kasih ke masyarakat. Didistribusikan kepada masyarakat. Misalnya begini, tanah di kota. Misalnya ada tanah yang kemudian diambil karena terlantar, diambil oleh bank tanah. Maka 20% itu diserahkan kembali. Misalnya bentuknya apa? Bisa misalnya untuk taman dan sebagainya. Dikembalikan. Jadi adalah untuk kepentingan masyarakat bersama. Jadi adalah untuk fasos dan fasu. Seperti itulah konsepnya. Tapi sekarang belum berjalan. Ada kelemahan, kita lihat nanti ketika jalan. Tetapi saya mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja ini, itu kita jangan judge terlalu jauh dulu. Karena apa?
inilah persoalannya adalah untuk mengatasi persoalan ketenaga kerjaan Indonesia yang sangat besar sekarang ini, tidak bisa masuk ke lapangan kerja dan pengangguran yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan COVID. Nah, kalau kita bersandar kepada undang-undang sebelumnya, itu satu persoalan saja itu adalah akan kita menghadapi berlapis-lapis undang-undang. Jadi kalau kita ini mengurus sebuah usaha, maka usaha itu tidak akan bisa terselesaikan dalam waktu 6 bulan. Karena kita harus menghadapi meja ini, menghadapi regulasi itu, menghadapi undang-undang ini, dan sebagainya. Dan tidak akan pernah selesai. Nah, diharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, persoalan-persoalan itu segera di-bypass. Jadi dengan satu undang-undang itu selesai persoalan semuanya. Itulah sebetulnya di situ poinnya dari Cipta Kerja. Nah, kalau saya dianggap liberal, bukan saya menolaknya. Tetapi kalau masalah liberal, kita mungkin negara yang menerima, ya kan? Prinsip-prinsip menjalankan usaha kita ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme sekarang ini, ya kan. Nah, pasti semuanya akan jatuh di bawah konsep tersebut. Jadi saya tidak menolak, tetapi saya mengatakan bahwa tidak menjadi lebih liberal gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Itulah apa yang saya pahami, mungkin begitu. Saya tanggapi Bang. Oke, ya. Jadi begini, kalau misalnya begini, jadi Indonesia dengan Pancasila itu artinya kan menolak kapitalisme, juga menolak komunisme, gitu loh, ya kan? Artinya konfigurasi ekonomi yang mau dibangun berdasarkan Pancasila kan 3. Satu adalah ekonomi milik negara, ya BUMN, yang kedua rakyat, yang ketiga swasta. Kalau kemudian ada pemahaman bahwa yang bisa memberikan pekerjaan ke rakyat yang sekarang butuh pekerjaan itu korporasi perusahaan besar, ya, menurut saya itu tidak pas. Karena datanya tidak begitu, ya kan? Data dari BPS atau dari Menteri Keuangan sekalipun mengatakan bahwa perusahaan besar atau perusahaan formal, pekerjaan formal, ya, korporasi dan lain-lain ini hanya menyumbangkan kontribusi pekerjaan ke rakyat Indonesia itu hanya 3% paling banyak. Karena 97% itu adalah UMKM, baik itu yang mikro, kecil maupun menengah, bukan korporasi-korporasi besar itu. Untuk tenaga kerja, ya? Untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja dan jumlah unit usahanya itu hampir 97%, Bang. Yang ya, mereka ini 90 juta lah UMKM sekarang. Ya kan? Banyak dan sekali. Menurut Sri Mulyani, mereka memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 60% dari PDB itu dari kerjaan MKM. itu. Makanya kalau kemudian mengatakan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian membuka lapangan kerja, ya, lewat perusahaan-perusahaan korporasi itu, saya pikir itu keluar dari data yang ada di lapangan. Artinya ini secara filosofi sudah menyalahi prinsip-prinsip negara Pancasila dengan pasal 33-nya. Secara material, secara real, ini juga tidak seperti itu yang terjadi. Oke, nanti kita lanjut, kita kembali lagi soal pokok. Oke, gitu loh. Jadi ini kaitannya dengan masalah agraria, Bang. Ini kenapa kemudian tanah atau kemudian sumber-sumber agraria kok lebih condong diserahkan. Nanti kita bahas lebih dalam lagi soal itu. Kenapa Rocky Gerung sekarang karena dia buka soalnya kan.